Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami di Mini Goal Center bersama saya Mr. Eko. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview kembali ya materi dari Mini Goal Pusat. Ini yang biasanya kita dapatkan waktu kita mengikuti kegiatan Zoom meeting atau Google Meet ya. Nah, teman-teman kemarin juga sempat nanya, Mas materinya kemarin gimana? Saya belum sempat ikut nih karena sinyalnya agak bermasalah atau kadang-kadang waktunya yang bentrok gitu pas pada waktu acara meeting. Ternyata masih ada acara. Nah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit review tentang materi yang menurut saya sangat penting sekali, khususnya buat Anda semua yang sedang jualan emas. Ya, pertama kita harus memahami ya mindset emas. Apa sih hebatnya emas? Ya, sejak ribuan tahun lalu sebelum Masehi, emas sudah menjadi bahan yang melambangkan keagungan, kejayaan sekaligus dengan kemakmuran. Hiasan tahta emas selalu menjadi bagian dari ornamen sebuah perangkat raja-raja, bahkan digunakan dalam salah satu bangunan peninggalan zaman dahulu. Nah, poinnya adalah kita ini saudagar emas, teman-teman. Jadi menjual emas itu harus tahu juga tentang sejarahnya. Itu kan. Kemudian kelebihan-kelebihannya kenapa kok emas. Nah, ini adalah satu quote yang menarik ya dari Robert Kiyosaki. Dia mengatakan bahwa emas adalah komoditi berharga yang tidak melihat agama, bangsa, dan negara. Orang boleh tidak suka dengan agama tertentu ya, tapi dia pasti suka dengan emasnya. Nah, poinnya di sini adalah emas itu adalah harta sesungguhnya, teman-teman. Jadi dia berlaku di negara manapun, berlaku di semua agama apapun, bahkan di suku manapun emas ini selalu berharga dan bernilai. Berbeda dengan uang kertas ya. Uang kertas itu kalau satu negara tertentu dipakai di negara yang lain sudah tidak bisa kecuali ditukarkan. Itu pun mengalami penurunan nilai pastinya. Nah, harta dari jenis emas. Nah, di Al-Quran sendiri pun juga dijelaskan ya, harta yang banyak disukai manusia dan dicintai adalah emas. Karena itu, emas adalah simbol dari kekayaan dan harta yang amat berharga bagi manusia. Nah, di Al-Quran juga diterangkan di surat Al-Imran ayat 14. Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas. Jadi memang sudah fitrahnya ya kita semua itu mencintai harta, mencintai emas, ya bahkan ini disejajarkan dengan mencintai keluarga, wanita dan anak-anak. Jadi sudah selayaknya lah ya emas itu menjadi idola gitu ya. Jadi kalau teman-teman jualan emas itu kita sebenarnya mengedukasi orang agar mencintai sebagai fitrahnya. Jadi nggak perlu susah-susah ya, karena memang fitrahnya mereka sudah kita semua ini menyukai emas. Oke. Kemudian kenapa memilih Mini Goal sebagai bisnis ya? Ini ada salah satu kata menarik ya dari JP Morgan. Emas adalah realnya harta kita. Yang bernilai adalah emas, bukan uang. Uang hanyalah sekedar alat tukar, namun emas adalah logam berharga yang sejatinya adalah harta yang sesungguhnya. Nah, poinnya di sini teman-teman, investasi emas di Mini Goal adalah solusi agar kita bisa mengubah mindset pentingnya emas bagi investasi yang real, sehingga nilai aset kita terjaga dalam bentuk logam mulia. Selama ini kita dimotivasi ya, dikasihkan supaya nabung kayak nabung pangkal kaya. Tapi kalau nabungnya dalam bentuk uang, ternyata kita nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena uang mengalami inflasi, penurunan nilai yang setiap tahun, apalagi di zaman sekarang ya serba digital ini, penurunannya cepat sekali. Ya, nilainya itu cepat turun, nilainya cepat sekali. Berbeda dengan emas, dia nilainya stabil. Ya, kalau dulu 3 sampai 4 gram itu bisa beli kambing, ya sampai sekarang 4 gram juga masih bisa untuk beli kambing. Tapi kalau uang dulu 1 juta masih bisa beli kambing yang gede, sekarang 1 juta baru cuma dapat kambing yang kecil gitu kan ya. Kita lanjut ke fungsi emas sebagai hedging atau aset lindung nilai. Nah, di samping itu ada pula beberapa alasan mengapa emas dimanfaatkan sebagai hedging. Antara lain ya, emas itu berperan sebagai tangible aset yang penting saat krisis keuangan melanda. Memiliki daya beli konsisten ya dari tahun ke tahun, nilai emas tidak tergantung pada kebijakan otoritas, terbebas dari risiko krisis perbankan.
Ya karena memang emas itu adalah nilai yang sesungguhnya ya. Mengapa rata-rata orang tua kita banyak membeli dan menyimpan perhiasan emas ya? Itu tujuan utama untuk melindungi atau memproteksi ya nilai kekayaan yang mereka miliki sebagai bentuk antisipasi kebutuhan di masa depan. Seperti teman-teman ketahui yang nilainya selalu naik itu adalah emas dan tanah. Bedanya kalau tanah kita sekali beli itu harganya lumayan mahal, dan kalau kita butuh uang secara cepat itu menjualnya juga tidak mudah. Ya, tapi kalau emas ini harganya terjangkau, bahkan mini gold sendiri dari harga 40.000 sudah bisa pegang beli emas yang 24 karat. Jualnya juga nggak susah karena kita sudah ribuan agen yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, sehingga kita ketika membutuhkan dana darurat kita bisa jual dengan harga yang stabil ya. Kemudian emas mini gold sebagai investasi utama ya. Kenapa? Karena emas sebagai safe haven di mana ketika market atau pasar finansial turun, maka investor beralih ke instrumen yang lebih stabil. Nah, investasi emas biasanya digunakan sebagai alat lindung nilai ya, atau menjaga nilai kekayaan agar tidak tergerus oleh inflasi. Nah, poinnya di sini teman-teman, investasi emas di mini gold merupakan cara kita untuk melindungi kekayaan kita tanpa perlu takut tergerus inflasi tiap tahunnya. Jadi ini sebagai pengaman ya dari harta kekayaan kita agar tiap tahun nilainya masih stabil, bahkan nilainya naik. Ya, mini gold itu solusi emas kita. Bayangkan ya 30.000 yang kita investasikan di mini gold ya, dengan uang 30.000 yang kita tabung dalam bentuk rupiah, maka nilainya 5-10 tahun mendatang akan berbeda. Jadi kalau teman-teman punya 30 atau 40.000 sudah bisa beli mini gold gitu kan. Tapi kalau teman-teman tabung nih di kotak gitu ya, di tabungan atau celengan gitu kan, 30.000 itu 5 tahun yang akan datang baru kita buka nilainya sudah berbeda. Sekarang 30.000 mungkin bisa beli jilbab gitu ya, atau kaos yang menarik gitu, yang bagus. Tapi 5 tahun yang akan datang belum tentu dapat jenis kaos yang sama atau jilbab yang sama. Oke. Kemudian lo jual gue beli. Nah ini ya, investasi emas yang sesungguhnya itu agar mendapatkan keuntungan lebih banyak dan cepat, itu teman-teman harus menjadi penjual emas atau saudagar emasnya. Karena kalau kita hanya sekedar menyimpan saja ya, kita hanya sekedar melindungi harta kita, 2 atau 5 tahun yang akan datang nilainya tetap terjaga tapi peningkatannya tidak signifikan. Ya, hanya melindungi saja. Tapi kalau teman-teman sambil jualan emas, sambil menabung emas, sekali transaksi kita masih dapat keuntungan. Kemudian ketika ada penjualan, barang yang terjual kita belikan ulang dengan emas yang baru. Artinya apa? Kondisi emasnya kita tetap stabil ya. Ada yang keluar masuk lagi, ada yang keluar kita beli lagi. Lama-lama keuntungannya bisa kita gunakan untuk menambah tabungan emas kita. Nah, ini investasinya emas tuh oke, tapi investasi sambil jual emas itu lebih oke banget ya, daripada menyimpan uang Anda di bank atau mungkin menyimpan uang Anda di celengan gitu kan, di tabungan, ya nilainya akan mengalami penurunan. Nah, ini motivasi kerja ya. Cobalah dulu baru cerita, pahami dulu baru menjawab, pikirkan dulu baru berkata, dengarlah dulu baru beri penilaian, bekerjalah dulu baru bertahap. Nah, mari kita bekerja baik dan berharap baik. Jadi teman-teman, saya sudah mengalami sendiri ya, dengan adanya mini gold ini. Saya sudah 1 tahun lebih di sini. Yang awalnya uang itu mudah sekali kita gunakan ya, ada promo-promo langsung beli. Nah, dengan adanya ini kita akan termotivasi untuk menyimpan harta kita, sehingga suatu saat misalnya terjadi krisis nih di keuangan keluarga, penghasilannya turun misalnya, atau mungkin ada keluarga yang sakit, kita masih punya simpanan yang bisa kita gunakan untuk antisipasi ya. Dan simpanan ini bersifat mengamankan hartanya, karena kalau nyimpannya dalam bentuk uang biasanya akan mudah sekali kita pakai untuk membeli sesuatu yang kadang itu tidak perlu sebenarnya. Ya, karena pas punya duit apa-apa dibeli gitu kan. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan menabung emas, menyimpan emas, bahkan jual beli emas, maka mindset kita adalah ketika ada uang sisa maka jadikan emas. Ketika uang sisa maka jadikan emas. Ya, ketika ingin nabung maka nabung emas. Karena emas ini nilainya akan stabil, bahkan bisa naik. Bahkan kalau ada yang beli kita dapat untung gitu kan. Kalau ada yang jual ke kita juga dapat untung lagi. Nah, itu dulu mungkin teman-teman. Terima kasih telah nyimak videonya sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat buat
teman-teman semuanya ya semakin paham tentang pentingnya kita nabung emas dan pentingnya kita jualan emas, dan bagikan link ini kepada teman-teman atau saudara Anda supaya mereka juga keuangannya menjadi lebih stabil ya, hartanya menjadi lebih terjaga ya, karena ini semua demi Anda semuanya juga. Ya, itu saja dari kami. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Semoga channel ini makin berkembang, makin besar, dan bisa mengedukasi lebih banyak orang. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.